Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 78 Community akan mempresentasikan Canva proyek PJBL kedua kami. Sebelum kami mempresentasikan Canva proyek kedua kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Cornelia. Nama saya Misha Kala. Nama saya Namia Rianti Setiadi. Nama saya Teorisa Gisela Pui. Nama saya Jasmine Kurniawan. Pertama, ada matematika. Di proyek matematika ini, kita dapat misalkan kerajinan kecil sebagai X dan kerajinan besar sebagai Y. 2X ditambah 3Y adalah 250.000. 4X ditambah 2Y adalah 260.000. Ditanya, harga X berapa dan harga Y berapa? 2X ditambah 3Y sama dengan 250.000. 4X ditambah 2Y sama dengan 260.000. Kita kalikan 2. 4X ditambah 6X sama dengan 500.000. 4X ditambah 2Y sama dengan 260.000. 4X dikurang 4X habis. 6Y dikurang 2Y adalah 4Y. 500.000 dikurang 260.000 adalah 240.000. 240.000 dibagi 4 adalah 60.000. Jadi Y sama dengan 60.000. 4X ditambah 2Y sama dengan 260.000. 4X sama dengan 120.000. Sama dengan 260.000. 4X sama dengan 260.000 dikurang 120.000. X sama dengan 140.000 dibagi 4, yaitu 35.000. Jadi kerajinan kecil adalah 35.000 rupiah dan kerajinan besar adalah 60.000 rupiah. Satu lusin adalah 12 buah. Jadi satu setengah lusin adalah 18 buah. Satu kodi adalah 20 buah. Jadi harga satu setengah lusin kerajinan kecil ditambah satu kodi kerajinan besar adalah 18X ditambah 20Y, yaitu 18 dikali 35.000 ditambah 20 dikali 60.000, yaitu 630.000 ditambah 1.200.000, yaitu 1.830.000. Jadi harga satu setengah lusin kerajinan kecil dan satu kodi ukuran besar adalah 1.830.000 rupiah. Selanjutnya adalah pipa kami. Alat dan bahan alat yang kami gunakan adalah gunting dan pisau, dan bahan yang kami gunakan adalah bambu yang dipotong menjadi tipis dan lem. Cara kerjanya ada kerajinan ini dibuat dengan cara menganyaman, menganyamkan bilah-bilah bambu tipis dan sudah diwarnai secara berselang-seling. Seringkali menggunakan pola anyaman kepar seperti melempati dua bilah untuk menciptakan pola diagonal yang khas. Prosesnya prosesnya adalah membentuk alas datar terlebih dahulu. Kemudian bilah bambu ditekuk ke atas untuk membentuk badan keranjang. Dan anyaman dilanjutkan mengelilingi hingga selesai dan keranjang menjadi kokoh. Tujuan satu, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana yang digunakan pada alat membantu atau produk akhir kerajinan tangan. Dan dua, menjelaskan fungsi pesawat sederhana dalam mempermudah pekerjaan pada proses kerajinan. Dan ketiga, menganalisis keuntungan mekanik pesawat sederhana yang digunakan dalam pembuatan atau produk akhir kerajinan tangan. Selanjutnya adalah tabel IPA. Selanjutnya adalah tabel IPA pesawat sederhana. Selanjutnya adalah IPA. Pertama tabel IPA.
Nomor satu, alat pembuat kerajinan tangannya adalah gunting. Jenis pesawat sederhananya adalah pengukit atau tuas. Fungsi pada kerajinan adalah memotong kertas, kain, plastik, atau bahan lain dengan dua sayatan tajam yang digerakkan sebagai tuas. Keuntungan mekanik mempermudah pekerjaan memotong dengan mengurangi gaya yang diperlakukan karena tekanan terfokus pada sisi tajam pisau/gunting. Nomor 2, alat pembuatan kerajinan tangan. Pisau atau cutter. Jenis pesawat sederhana, bidang miring, wedge, atau baji. Fungsi pada kerajinan. Memotong, mengiris, atau meraut bahan. eh, Kardus, busa, kayu dengan sayatan tajam. Keuntungan mekanik. Memperkecil gaya dorong yang dibutuhkan untuk membelah atau memotong karena gaya disalurkan ke jarak yang lebih jauh melalui bilah tipis. Ketiga, alat pembuatan kerajinan tangan, lem. Jenis pesawat sederhana, tidak termasuk pesawat sederhana. Fungsi pada kerajinan, menempel, mengikat bambu agar tidak rusak. Keuntungan mekanik, membantu mengikat benda dengan mudah agar tidak cepat rusak. Keempat, alat pembuatan kerajinan tangan. Strip bambu. Jenis pesawat sederhana, tidak termasuk pesawat sederhana. Fungsi pada kerajinan. Bahan untuk membuat hampir keseluruhan dari kerajinan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan. Keuntungan mekanik. Sebagai bahan utama membuat sebuah kerajinan yang kuat dan tidak mudah rusak. Pembahasan. Prinsip pesawat sederhana sangat penting dalam membuat kerajinan karena tanpa pesawat sederhana maka pembuatan kerajinan akan semakin susah. Contoh, pesawat sederhana dalam pembuatan kerajinan, gunting sebagai tuas. Kesimpulannya, membuat kerajinan tangan bersama kelompok bisa melatih kerjasama, menambahkan kreativitas, dan membuat hubungan antara teman menjadi lebih kompak. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan proyek judulnya adalah Anyaman Bambu. Deskripsi umumnya adalah kerajinan anyaman bambu merupakan salah satu produk tradisional yang berkembang di Yogyakarta. Bambu diolah menjadi berbagai bentuk fungsional maupun dekoratif, salah satunya adalah keranjang anyaman. Inovasi kerajinan ini terletak pada penggunaan kombinasi warna alami bambu dengan warna merah muda yang menciptakan kesan modern dan menarik. Deskripsi bagiannya. Kerajinan anyaman bambu ini terbuat dari bila-bila bambu tipis yang dipotong, diraut, lalu dianyam secara rapi. Bentuk keranjang menyerupai setengah bulat dengan pola anyaman menyilang. Kombinasi warna bambu alami dan merah muda membuat keranjang terlihat lebih menarik dan modern. Anyaman dibuat rapat agar tidak mudah dirusak dan mampu menahan beban. Bagian badan keranjang menjadi pusat utama yang menampilkan keindahan pola tradisional dengan sentuhan inovasi. Perpaduan warna pada bagian atas dan badan keranjang semakin memperkuat nilai estetikanya. Shit, I fucked up. Oh my God. Deskripsi bagian. Keranjang anyaman bambu ini terbuat dari bila-bila bambu tipis yang dipotong, diraut, dan lalu dianyam. Secara rapi. Bentuk keranjang menyerupai setengah bulat dengan pola anyaman menyilang. Kombinasi warna bambu alami dan merah muda membuat keranjang terlihat lebih menarik dan modern. Anyaman dibuat rapat agar tidak mudah rusak dan mampu menahan beban. Bagian badan keranjang menjadi pusat
utama yang menampilkan keindahan pola tradisional dengan sentuhan inovasi. Pada bagian atas keranjang, terdapat pegangan yang dibuat dari potongan bambu berbentuk melingkar. Pegangan ini dililit dengan serat bambu atau rotan sehingga terasa kuat sekaligus nyaman. Nyaman digenggam. Rangka, rangka bambu yang menopang pegangan menambah kekokohan keranjang saat digunakan. Perpaduan warna pada bagian atas dan keranjang semakin memperkuat nilai estetikanya. Dengan desain tersebut, keranjang ini tidak hanya berguna secara fungsional, tetapi juga enak dipandang. Sekarang deskripsi manfaatnya. Keranjang anyaman bambu ini bermanfaat sebagai wadah serbaguna, seperti tempat buah, hantaran, maupun perlengkapan rumah tangga. Kerajinan ini ramah lingkungan karena berbahan alami, mendukung pelestarian budaya lokal, serta memberikan peluang ekonomi bagi para pengrajin di Yogyakarta. Jadi, kesimpulannya adalah, maka dapat disimpulkan bahwa keranjang anyaman bambu inovatif dari Yogyakarta merupakan perpaduan antara kearifan lokal dan sentuhan modern. Dibuat dengan teknik tradisional yang rapi dan kreatif, memiliki keunikan pada kombinasi warna, serta memberikan manfaat fungsional, estetis, dan ekonomis, sekaligus mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Selanjutnya adalah SBK. Dan berikut ini adalah gambar SBK. Belum masih. Selanjutnya adalah IPS. Di IPS ini kita membuat komik tentang SDM. Dan saya akan memerankannya. Selamat pagi, hari ini kita akan tanya jawab tentang SDM. Pertanyaan pertama, apa arti SDM? Saya, Bu, manusia menjadi tenaga, pikiran, keterampilan, kreativitas untuk mencapai tujuan. Bu, bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM? Pertanyaan yang bagus. Kita dapat meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan keterampilan. Ibu mau bertanya, apa contoh meningkatkan SDM dan mengapa kita harus meningkatkannya? Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing. Dan kesimpulannya adalah generasi muda harus belajar dengan keras untuk meningkatkan kualitas SDM agar Indonesia lebih maju. Dan selanjutnya adalah BK. Selanjutnya adalah BK. Dalam mengerjakan komik ini, kita mengalami beberapa kesulitan, seperti kesulitan menentukan tema yang jelas. Kita mengatasinya dengan cara berdiskusi dengan teman di tim atau kelompok kami. Kita mengatasinya dengan cara meminta tanggapan, masukan, dan kritik dari teman kelompok dan konsultasi ke guru. Selanjutnya adalah pesan utama. Kita sebagai pelajar harus belajar dengan keras dan giat untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Dengan bekerja keras, kita dapat berkontribusi membangun Indonesia agar lebih maju. Selanjutnya adalah poster promosi Inggris. Poster Inggris kami di-advertise oleh SMP Tareka Mita 2. Our title is Eco-Friendly Handmade Basket. Our slogan is Nature's Weave for your everyday needs. And our persuasive sentence is extra 35% off for the first 15 buyers. The price for one is only for 35,000. Our CTA is 0812-129-509012. Next is our PJOK.
PJOK. Berikut ini adalah gerakan kebugaran jasmani yang kita pilih. Pertama, shuttle run sebagai kecepatan. Manfaat dari shuttle run banyak sekali. Contoh meningkatkan kecepatan, kelincahan daya tahan tubuh, kekuatan otot kaki, dan koordinasi, serta menjaga kesehatan jantung. Kedua, sit up sebagai kekuatan. Manfaat sit up adalah memperkuat otot dan memperbaiki keseimbangan tubuh. Jumping jacks sebagai kelincahan dan koordinasi. Manfaat jumping jacks adalah menguatkan otot, memperkuat tulang, melatih kekuatan jantung dan paru-paru, mengencangkan tubuh, bantu perbaiki koordinasi tubuh, meningkatkan stamina, menyehatkan kardiovaskular. Keempat, Cobra Pose. Manfaat pose Cobra meliputi penguatan dan peregangan tulang, fleksibilitas tulang belakang, pembukaan dada dan bahu, peningkatan fleksibilitas, perbaikan postur tubuh, pereda nyeri punggung, dan stimulasi organ pencernaan. Kelima, kayang. Manfaat kayang meliputi peningkatan kekuatan dan fleksibilitas otot terutama di perut, punggung, bahu, dan lengan. Perbaikan postur tubuh, peningkatan sirkulasi darah, serta membantu menjaga kesehatan jantung dan meredakan stres. Hasil aktivitas ini bisa didapatkan maksimal karena kita konsisten latihan bersama dengan kelompok dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Selanjutnya adalah video kami. Dan selanjutnya ini adalah video PJOK kita. Dan selanjutnya ini adalah poster PPKN yang kami buat. Poster pertama, DR Supomo. Dan ini adalah foto profilnya. Prof. Mr. Dr. Supomo, SH, lahir di Raden Rongo, Prawiroddijo, dan Nuto Sutorajo pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia termasuk keturunan Ningrat dan kakeknya adalah Bupati Kaya Sragen. Ia menempuh pendidikan hukum di RHD Batavia dan melanjutkannya di Universitas Leiden di Belanda. Ia termasuk anggota BPUPKI, PPKI, dan Menteri Kehakiman RI pertama. Ia juga bekerja sebagai pegawai Departemen Kehakiman di Jakarta. Dan ia wafat pada tanggal 12 September 1958 di Surabaya. Dan selanjutnya adalah biografinya. Peran Supomo dalam perumusan UUD 1945 adalah ia termasuk sebagai anggota dari BPU PKI dan bergabung pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ia juga memberikan pandangan hukum dan ideologi tentang dasar negara. Supomo menekankan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat intergenerasi dan organik. Ia juga memberikan pandangan hukum adat. Ia juga memberikan pandangan hukum adat sebagai ahli hukum adat. Supomo juga menekankan agar hukum nasional Indonesia tetap menghormati hukum adat dan nilai lokal.
Setelah BPUPKI dibubarkan, ia dilibatkan dalam BP. Oh my gosh. Boleh ulang? Peran Supomo dalam perumusan UUD 1945 adalah ia termasuk anggota dari BPUPKI dan ia bergabung pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ia memberikan pandangan hukum dan ideologi tentang dasar negara. Supomo juga menekankan Pancasila sebagai yang dasar negara yang bersifat intergalaktik dan organik. Ia juga memberikan pandangan hukum adat sebagai ahli hukum adat. Supomo menekankan agar hukum nasional Indonesia tetap menghormati hukum adat dan nilai lokal. Setelah BPUPKI dibubarkan, ia dilibatkan dalam PPKI untuk menyempurnakan dan pengesahan UUD 1945. Ia berperan dalam merumuskan pasal dan menegaskan kedaulatan rakyat, kedudukan presiden, prinsip hukum nasional. Dan selanjutnya adalah Berikut adalah poster kedua. Mr. Tan Eng Hwa. Biografi Mr. Tan Eng Hwa adalah Mr. Tan Eng Hwa lahir di Wonogiri pada tanggal 30 Juni 1908 dan wafat di Jakarta tahun 1989. Beliau menempuh sekolah menengah atas di Sekarang adalah poster kedua, yaitu tentang Mr. Tan Eng Hwa. Biografi dari Mr. Tan Eng Hwa adalah Mr. Tan Eng Hwa lahir di Wonogiri pada tanggal 30 Juni 1908 dan wafat di Jakarta tahun 1989. Beliau menempuh sekolah menengah atas di Mohongree Burger School yang setara dengan SMA di masa kolonial Belanda. Dan ia melanjutkan di Restam Hogeschool di Batavia, yaitu sekolah tinggi hukum dan ia lulus pada tahun 1952. Ia adalah tokoh peranakan Tionghoa yang berperan dalam BPUPKI, mewakili golongan Tionghoa dan mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Pemikirannya berpengaruh dalam perumusan UUD 1945, terutama tentang hak asasi manusia dan persatuan tanpa diskriminasi. Ia juga menulis buku Hak Asasi Manusia, yang didirikan pada tahun 1948, dan dikenal sebagai praktisi hukum serta intelektual. Kita lanjut ke analisis Mr. Tang Eng Hwa. Mr. Tang Eng Hwa memiliki peran dalam perumusan sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Ia mengusulkan agar pasal mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dijadikan pasal tersendiri. Ia kemudian menjadi cikal bakal pasal 28 UUD 1945 yang mengatur hal pembebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Pasal ini penting karena menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun kontribusi Mr. Tan Eng Hwa penting, ia sering terlupakan dalam sejarah catatan resmi. Pada tahun 2012, dalam sebuah artikel Gatra, disebutkan bahwa Mr. Tan Eng Hwa adalah pengusul pasal mengenai kebebasan berserikat dalam UUD 1945. Sekarang kita akan lanjut ke poster PPKN ketiga, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Nama lengkapnya adalah Raden Haji Muhammad Bagus Hadikusumo. Dia lahir pada tanggal 24 November 1890 di Jogja. Ia wafat 4 April 1954 di Jogja. Jabatan penting: Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1942 hingga 1953, anggota BPUPKI dan PPKI.
Ki Bagus lahir dari keluarga bangsawan Jawa yang mendapat pendidikan agama sejak kecil. Ia mendalami Islam secara intensif, termasuk belajar kepada utama-utama besar pada masanya. Sekarang kita akan lanjut ke analisis. Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh Islam sekaligus tokoh bangsa yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Muhammadiyah, ia menekankan pentingnya pendidikan, akhlak, dan pembaruan Islam. Sementara di BPUPKI, ia berjuang agar dasar negara berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, sikap bijaknya terlihat ketika ia rela menerima perubahan piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Ki Bagus tidak hanya tegas dalam prinsip, tetapi juga seorang negarawan yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Pemikiran dan sikapnya masih relevan hingga ini sebagai teladan toleransi, kebijaksanaan, serta komitmen terhadap persatuan Indonesia. Sekarang akan dilanjut ke agama. Selanjutnya adalah agama. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Yesus sudah wafat di salib. Tubuhnya yang penuh luka diturunkan oleh para sahabatnya. Bunda Maria memeluk tubuh Yesus dengan penuh kesedihan, tetapi juga dengan iman dan kasih yang besar. Di saat duka itu, Maria tetap percaya pada rencana Allah. Umat lain karena mereka melihat Maria sedih, juga ikut sedih. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Tubuh Yesus yang dibaringkan di dalam kubur yang baru, semua murid dan sahabatnya merasa kehilangan seolah semua harapan telah hilang. Tetapi mereka tetap menaruh harapan pada janji Allah, bahwa kematian bukanlah akhir. Mereka merasa hening dan syukur. Sekarang refleksi agama. Yesus yang diturunkan dari salib dimakamkan mengingatkan kita bahwa penderitaan dan kematian bukanlah akhir dan segalanya. Meskipun duka, Maria dan para murid tetap percaya pada rencana Allah. Dari sini kita belajar untuk tetap setia, sabar, dan tidak kehilangan harapan ketika menghadapi kesedihan atau masalah. Karena bersama Allah selalu ada kebangkitan dan harapan baru setelah setiap penderitaan. Dan selanjutnya adalah dan selanjutnya ini adalah link TIK kami. Sekarang saya akan membacakan soal PKT. Uraikan dua nilai yang paling dominan dari pendidikan Tarakanita. Buku siswa PKT. Karakter Tarakanita CC5+, yang kalian temukan dalam CC5+ mengerjakan proyek 2. Jelaskan. Sesi 15 yang kami pilih adalah creativity dan community. Kami memilih nilai creativity karena proyek ini kami membuat booklet dan komik sehingga kami membutuhkan kreativitas. Dan kami memilih community karena di proyek ini kami membutuhkan kerjasama sehingga kami bisa menyelesaikan proyek ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini ada pertanyaannya. Bagaimana upaya kalian untuk berinovasi melalui kerajinan tangan? Dan upaya kami untuk berinovasi melewati kerajinan tangan adalah dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, termasuk barang bekas, lalu membuatnya menjadi sesuatu yang bisa dipakai dari bahan daur ulang. Kami juga menambahkan ide kreatif supaya hasil kerajinan kami tidak hanya untuk menarik dilihat, tetapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.